Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bukhari SPDI, salah seorang guru pendidikan agama Islam pada SMP Negeri 2 Gempang, Kabupaten Pidie, Aceh. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 pada kampus Wahid Hasyim Semarang. Saya pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025 akan membuat video ukin pada kelas 7 yang berjudul Rukhsah dalam beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah, Pak. Baik. Namun tadi sudah masuk jam pertama, kemudian kita memasuki jam pelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya sebagaimana mestinya seperti lazimnya kita, yaitu membaca apa? Membaca doa. Kemudian apa lagi? Fatihah. Al-Fatihah. Oke, sama-sama. Sekarang Bapak ingin mengabsen. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Kira-kira siapa ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ramai. Siapa lagi? Siapa orang? Ikram. Gimana kabar Ikram? Apa kabarnya Ikram? Sakit perut. Siapa lagi? Muhammad. Raisa. Nggak hadir juga. Oke. Cabut. Baik, kalau memang dia cabut, nanti kita panggil, minggu depan kita panggil. Kenapa dia cabut? Mungkinkah dia tidak mau belajar pendidikan agama atau ada hal yang lain? Andika Saputra. Oke.
Muhammad Ikram. Di Muhammad Hafizi. Zul Jalali wal Ikram. Naomi Ashima. Safa Zahara. Oke, baik. Yang tidak hadir hari ini, semoga besok ya bisa ke sekolah seperti biasanya. Nah, kemudian kita minggu yang kemarin telah mempelajari mengenai pembelajaran kita yaitu tabayun. Tabayun kan? Oke, kira-kira siapa yang masih ingat pengertian tabayun? Siapa yang masih ingat kira-kira pengertian tabayun? Oke, siapa yang bisa menjawab pengertian tabayun? Gibah atau prasangka atau informasi yang tidak jelas. Dalam bahasa lain, bahasa keren apa bahasa keren? Bergosip. Oke, bergosip. Baik. Itulah pengertian gibah, yaitu informasi yang belum jelas. Sehingga dari informasi tersebut kita mencari tahu apakah benar atau salah informasi tersebut. Nah, baik. Kemudian kita pada hari ini akan mempelajari mengenai bab 9. Coba dilihat pada buku bab 9, yaitu kemudahan dalam beribadah. Kemudahan dalam beribadah. Kemudahan dalam beribadah ini, yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah kita mempelajari materi yaitu kemudahan dalam beribadah tersebut, kita dapat menjelaskan pengertian ruksah dan azimah. Oke, dapat nanti setelah kita setelah kita pelajari hal tersebut, yaitu pengertian kemudahan dalam beribadah, kita dapat menjelaskan pengertian ruksah dan azimah. Kemudian yang kedua, menjelaskan hukum dan dalil Al-Quran tentang ruksah, yaitu dalil dalam Al-Quran mengenai ruksah. Kemudian memaparkan kondisi-kondisi yang diperbolehkan ruksah. Dan selanjutnya menyebutkan hikmah yang terkandung dalam ruksah. Kemudian yang terakhir, mengembangkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila, yaitu istiqamah, disiplin, dan murah hati. Itulah 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi tentang kemudahan dalam beribadah tersebut, alangkah baiknya kita melihat sebuah video. Nanti setelah kita lihat video tersebut, kita dapat menganalisis atau mengambil hikmah atau pengertian daripada video tersebut, yaitu mengenai tentang sholat ya.
Coba simak dengan baik. Ada apa dong? Kamu kok kelihatan ketakutan sekali? Aku dikejar-kejar orang gila, Syakir. Ada-ada saja kamu, dong. Oh iya, kamu mau ke musola ya? Benar dong, kali ini mengerjakan sholat maghrib. Kita bareng ya, kebetulan sekali. Dodo juga belum mengerjakan sholat asar. Sekarang kan mau masuk waktu sholat maghrib. Memangnya kenapa? Tidak boleh ya? Begini dong, sholat wajib yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masing-masing ada waktunya. Tapi tadi Dodo sibuk, Paman. Kalau begitu Dodo gabung saja deh dengan sholat maghrib. Dodo main-mayangan dibilangnya sibuk. Menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu ada ketentuannya. Ini disebut sholat jamak. Ketentuannya, sholat sunnah tidak boleh digabung dengan sholat wajib lainnya. Sholat zuhur hanya boleh digabung dengan sholat asar. Sholat maghrib hanya boleh digabung dengan sholat isya. Tapi sholat yang digabung hanya untuk ayat tertentu. Misalnya, sedang pergi jauh dan lama. Iya benar, bukannya malah sibuk main layang-layang seperti kamu dong. Oh, gitu ya. Gawat, dia belum nyerah rupanya. Aduh Syamil, Dodo harus dengar kita berjuang. Oke. Bagaimana videonya tadi? Menarik atau gimana? Hmm? Ambil yang lain. Oke. Dari video yang telah kita saksikan sama-sama tadi, kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Ayo, siapa yang bisa? Dari video yang telah kita saksikan tadi, apa yang dapat kita ambil hikmahnya mengenai kaitannya dengan kemudahan dalam beribadah? Apa? Coba. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya atau ambil pelajarannya? Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari video yang kita tonton tadi? Bagaimana? Amin. Mengenai yang keras suara. Mengenai baza dalam salat. Itulah yang dikatakan kemudahan dalam beribadah. Artinya tadi dalam video tadi kita telah menyaksikan kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah, yaitu sholat sehari semalam lima waktu. Dalam sholat sehari semalam 5 waktu itu tidak boleh kita tinggalkan. Namun Allah masih memberikan kemudahan kepada kita, yaitu untuk kadang-kala kita berpergian jauh, kita boleh mengqaza sholat atau bisa digabungkan lagi kan? Oke.
dari video tadi, sholat apakah yang tidak boleh digabungkan? Sholat dengan zuhur dengan maghrib, asar. Sholat yang tidak boleh digabungkan atau diringkas. Misalnya kita mau ke Banda Aceh, zuhur sampai di sini. Namun sampai di sini sopir mobil tidak mau berhenti, dia langsung lanjut. Bagaimana sholat kita, sholat zuhurnya? Sementara sampai ke Banda Aceh pada jam asar. Bagaimana sholat kita yang zuhur tadi? Sholat apa yang tidak boleh digabungkan? Sholat maghrib dengan subuh. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya. Kenapa enggak malu-malu dalam menjawab? Maghrib dengan subuh yang tidak boleh digabungkan. Mengapa demikian? Karena sholat maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Oke. Baik. Kita akan melihat pengertian. Coba lihat pengertian apa? Yang kita pelajari hari ini. Ruksah. Kira-kira apa pengertian ruksah tersebut ya? Siapa yang tahu pengertian ruksah tersebut? Siapa yang tahu pengertian ruksah? Siapa yang tahu pengertian ruksah? Ayo. Siapa yang tahu? Apa pengertian ruksah? Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa pengertian ruksah tersebut? Salat jamaah. Yang lain? Oke. Bagaimana pengertian ruksah? Mudah. Oke. Pengertian ruksah yaitu mudah atau keringanan yang diberikan oleh Allah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Salah satu contoh ibadahnya yaitu sholat. Oke. Kemudian kita akan melihat tugas kelompok. Setelah kita jawab tugasnya nanti, kita membuat presentasi atau mewakili satu kelompok satu orang. Baik, LKPD-nya sudah dibagikan. Mari kita lihat soalnya. Oke. LKPD-nya sudah dibagikan. Kemudian kita buat soal masing-masing kelompok. Ini menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Baik. Ditulis dalam tabelnya. Oke. Silakan bekerja waktu 15 menit. Kerjakan yuk. Berdasarkan ruksah dalam beribadah.
Berikan sama, berikan sama. Uzul. Oke, baik, berhubung waktunya sudah habis, mari kita membuat presentasi hasil kerja kelompok kita masing-masing. Silakan kelompok yang mana yang mau lebih dahulu? Oke, silakan. Silakan. Baik, coba yang lain kita simak sama-sama presentasi kawan kita yang dari kelompok 1. Oke, sama-sama kita simak. Baik. Tolong yang lain diperhatikan hasil presentasi teman kita. Oke, coba jangan dulu. Salat kasar. Menjadi dilakukan syarat tidak bisa menggunakan air. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membuat presentasinya. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok apa lagi? Kelompok oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruksa dalam haji. Makna keringanan dalam haji. Kondisi yang diperboleh. Badal haji. Haji diwakili. Haji diwakili oleh orang lain bagi yang tidak mampu dengan cara fisik. Diperbolehkan menggunakan bantuan kursi roda pendamping saat berhaji karena umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Mari kita tepuk tangan kepada kelompok 4 memberikan aplausnya. Oke, baik sekali presentasinya. Kemudian kelompok yang lagi, kelompok di silakan. Ayo silakan maju kelompok 3. Yang lain coba diperhatikan. Yang lain coba diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keringanan dalam membayar zakat. Kondisi yang diperbolehkan penyaluran zakat boleh ditunda. Penjelasan jika keadaan darurat dalam kondisi klinis
kanan untuk kelompok 3. Oke, tinggal saya nanti satu lagi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 makna keringanan dalam puasa. Makna keringanan dalam puasa ya. Oke. Keringanan dalam puasa, ruksa dalam puasa. Orang yang sakit, musafir, lansia atau ibu hamil menyusui diperbolehkan tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Penjelasan haram mengganti puasa tidak di hari lain. Fidyah memberi makan fakir, miskin, khusus lainnya yang tak mampu berpuasa. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kelompok 2 kali pertama untuk kelompok 2. Oke, baik sekali presentasinya. Baik sekali, kita tidak boleh menertawakan apabila ada teman kita yang janggal atau salah dalam menutur kata. Tapi kita sama-sama memaklumi-nya. Karena begini, ketika ada seorang khatib yang berkhutbah salah, kita tertawakan. Disuruh kita, belum tentu kita mampu. Ya, ketika kita disuruh ke depan, tadi kita duduk di meja di kursi kita cakapnya luar biasa dalam berbicara. Ketika dihadapkan ataupun disuruh ke depan, belum tentu. Makanya jangan tertawakan kesalahan orang lain. Oke, baik. Kembali mengenai ruksah dalam beribadah. Itulah kelompok 1 tadi telah mempresentasikan ruksah dalam beribadah mengenai apa kelompok 1 tadi? Kelompok 1 mengenai dalam sholat. Kelompok 2 mengenai puasa. Kelompok 3 mengenai zakat. Kelompok 4 mengenai haji. Itulah kemudahan yang Allah berikan. Mengenai sholat, kita boleh mengkasar sholatnya, boleh menjamak sholat. Kemudian, tapi dengan keadaan tertentu. Kemudian kita boleh berpuasa, yaitu mengkaza puasa. Boleh tidak berpuasa seperti, tapi maaf tadi ada kelompok bukan langsing ya, itu lansia. Lansia artinya orang yang lanjut usia. Orang yang lansia boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat membayar fidyah. Kemudian zakat, kita boleh menunda zakat apabila ekonominya, karena ketentuan zakat sudah ditunjukkan oleh Allah SWT, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian kelompok tadi mengenai apa? Haji juga demikian. Kita tidak mampu lagi untuk haji, boleh menggunakan fasilitas, yaitu membayar orang lain. Sampai ke sana ada, apalagi di Arab sekarang sudah disediakan jasa haji, ada kursi roda dan fasilitas yang lain-lainnya. Baik. Hikmah diberikannya rukhsah kepada kita
dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, menunjukkan Islam itu mudah dan tidak mempersulit orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, menyesuaikan syariat dengan kondisi manusia. Yang ketiga, meningkatkan semangat beribadah meskipun dalam kondisi sulit. Kemudian bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Itulah hikmah diberikan rukhsah kepada kita. Kesimpulannya, rukhsah adalah keringanan dalam ibadah karena ada halangan. Kemudian Islam memberikan kemudahan dalam beribadah sesuai kondisi. Kita tetap harus beribadah semampunya dan bersyukur kepada Allah. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, baik, kita ada soal, ya. Oke, ada soal. Itu kertasnya ataupun KPD-nya sudah dibagikan. Yaitu soalnya dikumpul sekitar 2 menit. Oke. Kemudian sedikit refleksi. Refleksi kita ditulis pada kertas apa saja yang masih kita pahami, bukan kelompok ya. Per siswa-siswi, apa saja yang telah kita pahami pada pembelajaran hari ini. Oke. Apa saja yang kita pahami mengenai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang rukhsah. Oke, tentang rukhsah. Apa saja yang telah kita pahami tentang pembelajaran ini mengenai rukhsah? Apa saja? Bukan berkelompok. Oke, baik. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Namun sebelum kita tutup pembelajarannya, kita akan membuat tugas atau PR untuk kalian, yaitu yang pertama, tulislah dalil tentang rukhsah mengenai sholat. Yang kedua, dalil rukhsah mengenai puasa. Oke, cuma dua soal. Itu dikumpul pada pertemuan yang akan datang. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Namun pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari peradaban Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu peradaban Daulah Umayyah di Andalusia. Itu pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mari sama-sama kita berselawat. Sallallahu wasallam.
istirahat. Tidak boleh istirahat. Bukan pulang, istirahat. Istiqomah. Wassalam.